Yusra, kelas 12 IPA. Nama saya Natasha Puli. Nama saya Darul Purba. Nama saya Reno Meni. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi kimia mengenai periode ketiga dan periode keempat. Selamat menyaksikan. Sifat periodik unsur periode ketiga. Sifat kimia unsur periode ketiga yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan berkurang. Afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan cenderung bertambah. Unsur logamnya dari kiri ke kanan semakin berkurang reaktifannya, dan unsur non-logamnya bertambah. Pada periode ketiga, unsur natrium sampai sulfur berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan klorin dan argon berwujud gas. Wujud unsur ini mempengaruhi kerapatannya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah tabel sifat periodik unsur-unsur periode ketiga. Yang berikut adalah sifat logam dan non-logam. Unsur-unsur periode ketiga seperti natrium, magnesium, dan aluminium merupakan unsur logam, sedangkan unsur-unsur fosfor, sulfur, dan klorida merupakan unsur non-logam. Adapun silikon merupakan unsur yang memiliki sifat peralihan antara unsur logam dan non-logam sehingga disebut unsur metaloid. Pada sifat logam umumnya berbagai. Apa perbedaan antara unsur logam dan non-logam? Kereaktifan unsur logam dan non-logam berbeda. Pada unsur logam, semakin mudah suatu unsur untuk melepaskan elektron, maka unsur logam semakin reaktif. Sehingga pada unsur logam semakin ke bawah, maka semakin reaktif. Pada unsur non-logam semakin mudah menarik elektron, maka unsur non-logam semakin reaktif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat logam dan non-logam sebagai berikut. Sifat logam dikaitkan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atau melepas elektron membentuk ion positif. Jadi sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Yang berikut, semakin besar energi ionisasi semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron. Dengan demikian, sifat logamnya juga semakin menurun. Yang berikut, sifat non-logam berkaitan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atau menarik elektron. Selanjutnya adalah sifat kimia unsur periode ketiga. Pertama-tama kita akan membahas sifat asam basa. Nah, teman-teman, sifat asam basa itu berkaitan dengan sifat non-logam, sedangkan sifat basa berkaitan dengan sifat logam. Yang pertama adalah sifat basa. Pada sifat basa, jika kita lihat dari kiri ke kanan, unsur-unsur periode ketiga memiliki harga energi ionisasi yang semakin besar, sehingga semakin susah melepaskan elektron. Akibatnya, elektron dari unsur-unsur tersebut akan kurang tertarik ke arah atom oksigen, sehingga kecenderungan untuk membentuk ion OH- atau asam menjadi berkurang. Jadi dari kiri ke kanan, sifat basa unsur periode ketiga semakin lemah. Ada beberapa contoh, misalnya silikon hidroksida 4 kali jika dileburkan, maka akan menjadi silikon oksigen hidroksida 2 kali dan air. Yang kedua, fosfat hidroksida sebanyak 5 kali jika diuraikan maka akan menjadi fosfat hidroksida 3 dan air. Dan yang ketiga, belerang hidroksida sebanyak 6 kali jika diuraikan maka akan menjadi belerang dioksida sebanyak 2 kali dan air. Dan yang keempat, klorin hidroksida sebanyak 7 kali jika diuraikan maka akan menjadi klorat 3 hidroksida dan air. Selain itu, natrium hidroksida merupakan basa terkuat, magnesium hidroksida bersifat lebih lemah, sedangkan aluminium hidroksida bersifat ampover. Ampover sendiri merupakan senyawa yang bisa bereaksi dengan basa maupun asam. Selanjutnya, pembakaran logam dan magnesium. Teman-teman tahu nggak apa itu magnesium? Magnesium sendiri merupakan logam putih dari golongan alkali tanah yang dapat ditempa dan juga bersifat liat. Magnesium sendiri memiliki kerapatan 1,74 gram mililiter min 1 dan melebur pada suhu 650 derajat Celcius. Tapi bagaimana jadinya jika logam magnesium dibakar di udara? Ketika logam magnesium dibakar di udara, akan menghasilkan cahaya putih yang terang.
Pembakaran tersebut juga menghasilkan oksida magnesium dan nitrida magnesium. Dua senyawa ini terbentuk karena magnesium bereaksi dengan oksigen dan nitrogen dari udara. Selanjutnya, daya hantar aluminium dan sifat amfoter aluminium hidroksida. Sebelumnya teman-teman tahu nggak gimana sih caranya listrik bisa sampai ke rumah-rumah? Nah, arus listrik yang dihasilkan dari pusat pembangkit listrik seperti waduk dapat dialirkan ke daerah-daerah pemukiman warga melalui jaringan transmisi tegangan tinggi. Jaringan kawat transmisi tegangan tinggi ini dibuat dari aluminium yang merupakan logam yang ringan, kuat, tahan korosi, dan memiliki daya hantar listrik yang baik. Selanjutnya, sifat amfoter aluminium hidroksida. Teman-teman tahu nggak kalau aluminium hidroksida itu punya rumus kimia yang namanya AlOH3. Teman-teman bisa nebak nggak sifat asam basa dari aluminium hidroksida? Ternyata aluminium hidroksida bersifat basa. Aluminium hidroksida memiliki gugus hidroksi yang merupakan ciri bahwa senyawa ini bersifat basa. Sifat basa aluminium hidroksida bereaksi dengan senyawa yang bersifat asam seperti asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat. Dan ternyata aluminium hidroksida tidak hanya bersifat asam, karena bisa juga bereaksi dengan senyawa yang bersifat basa. Itu artinya aluminium hidroksida memiliki sifat amfoter. Selanjutnya, pembakaran belerang. Teman-teman tahu nggak apa itu belerang? Belerang merupakan unsur periode ketiga yang terdapat di alam dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk senyawanya. Belerang juga banyak ditemui di sekitar gunung berapi loh. Belerang itu berwarna kuning dan membentuk kristal robik dan memiliki rumus S8. Belerang ketika dipanaskan pada suhu di atas 95,5 derajat Celcius, pola kristal robik belerang akan berangsur-angsur berubah menjadi bentuk monoklinik. Gejala ini disebut alotropi. Alotropi sendiri adalah perbedaan bentuk kristal akibat adanya perubahan suhu. Gejala alotropi ini terjadi ketika molekul belerang yang berbentuk cincin 8 atom dipanaskan sehingga cincin ini putus dan membentuk rantai yang panjang. Ketika belerang dibakar akan membentuk senyawa belerang dioksida. Gas belerang dioksida sendiri adalah gas yang tidak berwarna, gas yang menyesakkan napas, dan dapat bereaksi dengan air sehingga membentuk asam sulfit. Terus, asam sulfit itu juga dapat dideteksi menggunakan kertas lakmus biru yang akan berubah menjadi merah. Selain itu, asam sulfat juga dapat dideteksi dengan meneteskan barium klorida 2 ke dalam larutan. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu sifat unsur transisi periode keempat. Unsur transisi ini terdiri atas skandium, titanium, vanadium, kromium, magnesium, besi, kobalt, nikel, zinc, dan tembaga. Unsur-unsur yang sudah kamu pelajari merupakan unsur-unsur golongan utama, yaitu golongan alkali dan alkali tanah. Golongan utama ini memiliki ciri khas berupa elektron valensi pada subkulit S dan P. Berikut ini kita akan mempelajari sifat-sifat unsur transisi pada periode keempat. Pada unsur periode keempat, elektron valensinya berada pada subkulit N sampai dengan 1S. Ada 10 jenis logam yang termasuk dalam unsur transisi ini. Kelimpahan unsur transisi periode keempat di alam dan manfaatnya yaitu 1. Skandium atau biasa disingkat dengan Sc. Logam ini ditemukan pada mineral torfetit. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScL3 yang dicampur klorida lain. Nah, manfaat dari unsur ini yaitu ketika dipaukan dengan logam lain. Misalnya pada aluminium, skandium dipakai pada industri aerogongkasah dan peralatan sukan. Yang kedua adalah titanium, ditemukan pada mineral rutil yang di biji besi sebagai ilmetil dan ferrotitanate. Titanium terdapat pula pada karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Titanium dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Titanium dipakai pada badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Pada suhu tinggi, kekuatan titanium cenderung stabil. Yang ketiga adalah vanadium. Vanadium terdapat pada senyawa kronotit dan vanadinit. Vanadium atau logam campuran dengan besi ini dihasilkan dari reaksi F2O5
dengan campuran silikon dan besi. Vanadium kerap dipergunakan untuk membuat peralatan dengan kekuatan dan kelenturan tinggi, contohnya per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Yang keempat adalah kromium. Unsur ini ditemukan pada kromit dan sejumlah kecil krommaker. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Krom sering digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat, hingga membentuk banyak alloy atau logam campuran yang bermanfaat. Yang kelima adalah mangan. Mangan bisa ditemukan pada biji berupa pirolosit dan rhodochrosite. Pembuatan feromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Mangan dipakai pada produksi baja yang berguna pada saat pemurnian besi. Selain itu digunakan pula untuk mengeraskan baja. Selanjutnya besi. Besi jarang ditemui secara bebas di bumi, namun berada dalam wujud biji besi seperti hematite, siderite, dan megantite. Besi dibuat menggunakan biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Besi digunakan dalam bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Dapat pula unsur ini untuk bahan tinta atau mengkilapkan kaca. 7. Nikel. Nikel bisa ditemui sebagai senyawa seperti oksida, arsen, dan silikat. Nikel sering ditemukan pada komponen bekas listrik sebagai logam campuran. Nikel juga untuk bahan seperti pada baja stainless, manel, alnico, dan nikkel. Yang kedelapan adalah tembaga. Unsur ini dapat ditemukan pada pirit tembaga, pronis, kuprit, melakonit, dan malasit. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui tahapan pengapungan, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Tembaga kerap digunakan sebagai kabel jaringan listrik. Pipa ledeng juga sebagian memakai bahan dari campuran tembaga. Yang kesembilan adalah zinc. Unsur tersebut ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida seperti zinc blende, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hemimorfit. Pembuatan logam zinc dilakukan dengan memanggang zinc sulfida, lalu oksida zinc direduksi dengan karbon pijar. Zinc digunakan dalam pelapisan besi dan baja sebagai pencegah karat. Yang terakhir adalah kobalt. Kobalt di alam ditemukan sebagai arsenda dari besi, kobalt, dan nikel dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit, dan eritrit. Unsur kobalt ketika hujan hidroksida hujan akan timbul. Kobalt dipakai dalam pembuatan alnico dengan menyampurnya dengan besi, nikel, dan logam lain. Paduan kobalt, kromium, dan wolfram bisa dimanfaatkan dalam peralatan berat, peralatan bersuhu tinggi, dan peralatan yang berkecepatan tinggi. Yang berikut adalah sifat periodik unsur transisi periode keempat. Yang pertama, seluruhnya unsur logam. Yang kedua, bersifat reduktor. Yang ketiga, memiliki beberapa bilangan oksidasi. Yang keempat, senyawanya berwarna. Yang kelima, dapat membentuk ion kompleks dan senyawa kompleks. Berikut memiliki sifat paramagnetik dan diamagnetik. Yang berikut memiliki titik lebur dan titik didih tinggi. Dan yang terakhir, pasti berdaya katalik. Berikut adalah data sifat periodik unsur transisi periode keempat. Teman-teman bisa lihat, di sini adalah unsur yang pertama adalah silikon, memiliki nilai konfigurasinya 3D14S2 dengan jumlah elektron tunggal yaitu 1E, nilai biloxnya plus 3, elektron ionisasinya 631, kerapatannya 2,99, kekerasannya tidak ada, titik didihnya 2831. Unsur yang kedua adalah titanium. Konfigurasi elektronnya adalah 3D24S2 dengan jumlah elektron tunggal yaitu 2 elektron. Nilai biloxnya plus 2,3 dan 4.
elektron ionisasinya adalah 658, kerapatannya 4,50. Dari data-data tadi, beberapa konfigurasi elektron unsur golongan transisi tidak mengikuti aturan Aufbau. Aturan Aufbau adalah pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang tinggi. Elektron mempunyai kecenderungan akan menempati dulu subkulit yang energinya rendah. Nah, ini adalah contoh data potensial elektroda. Yang pertama, reaksi oksidasi dari tembaga dileburkan menjadi CO2+ dan 2 elektron min dengan nilai elektron derajatnya yaitu min 0,34 volt. Reaksi reduksinya pada umumnya unsur periode keempat memiliki kereaktifan yang semakin berkurang dibandingkan dengan unsur alkali dan alkali tanah, karena unsur periode keempat cenderung mudah teroksidasi potensial sel negatif kecuali tembaga. Nah, faktor yang mempengaruhi kereaktifan unsur transisi adalah kemudahan unsur tersebut menarik dan melepas udahan unsur tersebut berkaitan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan melepas atau menerima elektron. Yang berikut tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut untuk menarik atau melepaskan elektron. Nah, kita masuk pada bagian sifat magnetiknya. Unsur-unsur logam transisi periode keempat memiliki sifat magnetik sebagai berikut. Yang pertama adalah diamagnetik. Diamagnetik ini adalah sifat suatu benda untuk menciptakan suatu medan magnet ketika dikenai medan magnet. Sifat ini menyebabkan efek tolak-menolak. Diamagnetik adalah salah satu bentuk magnet yang cukup lemah dengan pengecualian superkonduktor yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. Sifat magnetik yang berikut adalah paramagnetik. Nah, paramagnetik adalah bahan yang sedikit menarik garis gaya magnetik. Contohnya, bahan paramagnetik magnesium, aluminium, platina, titanium, serta tungsten. Sifat magnetik yang berikut adalah ferromagnetik. Ferromagnetik adalah nilai suseptibilitas magnetiknya positif dan sangat tinggi. Pada bahan ferromagnetik, medan magnetik luar dalam memiliki jumlah yang kecil dan bisa menimbulkan derajat pengarahan yang tinggi pada momen dipol magnetik atomnya. Pada beberapa kasus, pengarahan tersebut bisa bertahan meskipun medan magnetiknya sudah hilang. Demikian video kami. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.